jahim. Ini adalah sebuah pengakuan. Saking si tinggi martabat ubudiyah Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam kenikmatannya beliau kemudian melantunkan syair ini. Ilahi lastul firdausi a'la. Dek kepantas aku ya tamu yang dalam surga firdaus ya Allah. Dek kepantas ruang aku ya mau surga tertinggi ya Allah. Si ruang aku manusia jahil lengi dosa. Ilah kira yang mengharap setinggi lalu kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan surga setinggang lalu ni. Lagu sebaliknya wala aqwa ala naril jahim. Lagu walaupun dengan segala kelemahan aku ya Allah, ndek kepatut ndek kaya apa sirat tamu yang dalam surga besar paling tinggi, lagu lemah masa aku ndek kuat masih untuk terima neraka besar belik lalu ni. Jadi Nabi baksa ni jari ni. Semua kehidupan beliau kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya semata-mata mengharapkan surganya, atau tidak hanya beribadah karena takut dengan nerakanya, akan tetapi beribadah karena benar-benar rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah. Thumma as-salatu was-salamu ala khairil bariyah, khairil bashar, sayyidul bashar, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampura yang dewek yang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Supardi sahibul majlis, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau terus diberikan kesehatan dan keafiatan untuk terus berkhidmah di majlis ta'lim niki. Maka insyaallah mudah-mudahan niki menjadi cikal bakal kemudian khususnya di kampung niki menjadi manusia-manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sila kepada bareng-bareng mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai panjak Allah taala, tiang sebagai panjak Allah taala, pelungguh masih sebagai panjak Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala lah berhak dengan sebenar-benar berhaknya. Zat sa berhak menyampaikan tiang pelungguh sami. Apa sak kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelungguh sami niki adalah hak prerogatifnya dia. Saaran panjak nggih. Saaran panjak lamun dengan jari sayyid bedewe dia budak ya terserah je sayyid kan. Setelah majikan bareng-bareng mintan meletado. Begitu juga tiang pelungguh sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampunan kemudian menghadirkan sifat-sifat yang kemudian melawan daripada sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niki ghaibul ghaib. Nggih, dan apa ghaib? Namun Allah Subhanahu wa taala kena ghaib doang, jin masih ya gaib, malaikat masih gaib. Berarti bau dengan Allah taala jadi jin pada tan gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaibul ghaib, maka tidak ada zat yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala khususnya di dunia niki.
seperti sampun yang disampaikan oleh Al-Ustaz Subardi bahwa Allah Subhanahu wa taala niki keberadaannya bisa dibuktikan dengan ciptaannya. Pelonggom sami sampun diciptakan, apapun yang ada di alam niki adalah bukti kehadiran, bukti kearahan Allah Subhanahu wa taala. Sampunan yang berpikir terlalu panjang untuk membuktikan tentang kehadiran dan kearahan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta. Tapi cukuplah pelonggom sami berembuk sugul tama ini jadi bukti. Bilangan saya sugul, saya pertama, saya pesugul nombok niki. Kemudian ketika mati bukah tu berembuk. Kalau bukan karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala, tentu tiang pelonggom sami niki tidak ada apa-apanya. Yang kedua, sidak kepada bareng-bareng mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sebentar lagi makin akan masuk bulan mulia. Makin niki hari terakhir daripada bulan Safar. Kemudian besok kita akan dihadirkan oleh bulan baru, bulan kelahirannya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tersebut tentang masalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki, makin niki kan bulan Safar nggih. Biasa namun akhir Rebo Bontong, ieu ni jaga teh Rebo Bontong mun nggih. Napi gawe masyarakat lain niki. Ini macam-macam ini selalu maling daun gaweannya. Nggih. Yang pelonggom sami ketahui bahwa apakah Rebo Bontong niki sampun arak contoh daripada para ulama nggih. Apakah ada tuntunannya di dalam agama Islam? Itu yang paling penting. Agar apapun yang kita kerjakan niki mempunyai tuntunan jelas di dalam yang sudah dicontohkan oleh para ulama. Masalah Rebo Bontong atau akhir bulan Safar pada hari Rabu niki memang nenten arak penjelasan langsung dengan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada memang. Makanya dengan Wahabi, dengan Salafi membid'ahkan dengan sabar keyakinan tentang Rebo Bontong niki. Tapi pelonggom kan tidak dengan Wahabi kan? Ndek apa dengan Salafi kan pelonggom kan? Maka kalau tiang pelonggom sami yang mempunyai contoh, para ulama yang khawas, para ulama yang kasyaf sudah menghimpun beberapa kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi di Rebo Bontong atau di Rebo terakhir pada bulan Safar niki. Niki adalah berita dari para ulama yang kasyaf, para ulama yang alim, yang tentunya kalau dibandingkan kanjeng tiang pelonggom sami niki nenten apa-apa. Dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur tentang Rebo Bontong niki adalah atau Rebo terakhir akhir bulan Safar niki adalah jelu ta'niyatu turunan penyakit selama untuk 1 tahun yang akan datang. Mungkin sampun dijelaskan niki, tapi untuk pengingat sampai 320.000 penyakit keturunan jelo niki untuk kemudian disebar sampai 1 tahun akan datang. 320.000 penyakit balak atau musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Safar jelo Rebo niki. Maka kemudian para ulama memberikan tata cara salah satu bentuk ikhtiar tiang pelonggom sami, doa pelonggom sami dengan harapan mudah-mudahan dengan ikhtiar doa dan zikir niki bisa menghalau ada seandainya terapetan si balak si musibah isi cobaan niki. Coba angkat tangan dan niki saya milih tebing balak. Saya milih semamun Radik Malik. Tenara. Balak menurut sida janggih. Balak menurut dengan Nina, namun bagi dengan mama bagi namamu belum tentu menjadi balak, tergantung dari apa pandangan atau ngelihat sesuatu niki. Maka para ulama menjelaskan
Tidak panjang lebar, memang banyak ada bacaan-bacaan, tapi pada intinya bahwa jelo niki di antara salah satu sunnah yang bisa tiang pelunggu sami kerjakan adalah sedekah. Memang berkenaan karena sedekah niki adalah daf'ul bala. Fungsi daripada sedekah niki adalah daf'ul bala, mencegah daripada bala. Pelunggu sami melem dek berdua penyakit, maka sedekah. Melem pelunggum sami jadi dengan sugih, sedekah. Mun bau jadi majlis taklim niki dia bersedekah 1000-2000 nggih. Melilak lah. Melem mau surga lebih 2000 ngono kan. Orang model surga je 2000. Sekali kapas 10.000 tamak nggih. Sekali dua 20.000 tamak sebagai bentuk Nabi. Semakin tinggi keikhlasan tiang pelunggu sami untuk mengharapkan cita-cita tentang surga niki, maka insya-Allah semakin tinggi pula harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya. Bapak-bapak yang tiang hormati, ada beberapa hal yang ingin tiang sampaikan di sini, yang dimana memang sedikit orang-orang yang bisa selamat dari penyakit niki. Tiang sendiri sekalipun atau kepada bareng-bareng bahwa pelunggum sami sampun wikan bahwa setiap ibadah nggih, setiap pegawaian, setiap zikir, setiap sedekah niki membutuhkan keikhlasan di dalam melakukannya atau mengeluarkannya. Maka ikhlas niki menjadi poin sangat penting. Malahan para ulama menjelaskan arah bab tersendiri untuk menjelaskan tentang makna ikhlas. Di dalam kitab niki dijelaskan. Sebenarnya nanti yang lebih dekat, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya saya ingin membahas satu kitab lebih enak. Nggih, mau kitab fikih seret, mau kitab tafsir, biar enak runutnya. Ada yang terkadang tuan guru sekek kayak tuan guru selain enggak betul bahas bilang minggu kan. Datang tuan guru tiang misal mau bahas, tuan guru salemak dia ketahu kenapa mun datang tuan guru sakbe sana mun bahas. Mudah-mudahan nanti tergantung nanti sahibul majlis niki Al-Mukarram Ustaz Supati untuk kita bahas satu buah kitab di mana niki bisa semakin menyempurnakan dan menambah ilmu tiang pelunggung sami. Di dalam kitab niki dijelaskan tentang makna ikhlas. Ikhlas niki adalah salah satu yang dibutuhkan untuk tercapai baiknya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan al-ikhlasu huwa ar-ruknul a'zamu min a'malil qalbi alladhi 'alaihi madarul iyadat kulliha. Bahwasanya searan ikhlas niki adalah tonggak sak belik atau tiang sak belik yang menjadi poin penentu, yang menjadi poin penentu daripada pegawaian-pegawaian hati, pegawaian-pegawaian batin. Karena bagaimanapun lamun tendik hadirkan si keadaan ikhlas di dalam hati niki, maka sebesar apapun pegawaian niki tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati niki memang bagian ia tak tergoda manusia. Apa yang menyebabkan setan niki sangat cemburu tiba manusia? Ada satu hal yang membuat setan niki sampai jelo kiamat bukna tetap tergoda manusia. Nabi, karena setan niki tidak diberikan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia niki diberikan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Ini kan fungsi batin. Adet sak tahu kenal saya Allah taala. Nikilah yang membuat setan tidak mau. Ia sin meri oleh manusia tebeng batin saran manusia ni
Maka dibuatlah kemudian setan ni tetap menggoda manusia. Aden dek milu batin dek irup setiap manusia ni ki aden lepak barang-barang ya tama neraka. Maka menghadirkan hati ini ki menjadi penting. Sampai beliau mengatakan Nabi di sini bahwasanya ikhlas niki menjadi poin terpenting di dalam diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Edak tetap perintah tiang pelungguh sami niki untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dalam keadaan ikhlas benar-benar karena Allah taala. Niki becat tersebut isi bibih tiang pelunggusan ikhlas kaku ni aduh namun teamalan niki masya Allah di antara pegawaian solat tiang pelunggusan sembahyang 5 waktu, solat sunnah, sedekah, puasa, haji dan zikir kira-kira pira persen dua tak ikhlas. Kira-kira pira persen tak ikhlas ru di pegawaian niki. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar keikhlasan pelunggum sami. Tiang pun walaupun pelunggum sami tokol niki menghadiri majlis ta'lim, hanya Allah Subhanahu wa taala nyasanya. Sak tahu kodrat martabat keikhlasan pelunggum sami hadir di majlis ta'lim niki. Maka semakin tinggi semakin belik ikhlas pelunggum sami hadir niki bukan karena apapun, bukan karena apapun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah niki salah satu ciri bahwa amal perbuatan tiang pelungguh sami niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pegawaian niki seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Akhlis dinak yakfikal amal al-qalil. Niki bahasa Rasulullah. Pada pacu-pacu kentan ikhlas pada pegawaian mana? Pada pacu-pacu kentan ikhlas ini agama. Ikhlas ke di dalam beribadah. Lamun tentu-tentu ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dendek di dalam pegawaian mana? Yakfikal amal al-qalil. Dendek wah lebih ibadah-ibadah anulah. Seandainya kita yang mampu mengejawantahkan ikhlas niki dengan sebenar-benarnya. Lagu no itu kan jadi manusia. Kadar keikhlasan niki hanya Allah Subhanahu wa taala sawikan. Maka sampunan kemudian ketika pelungguh dengah niki bungkah milih pegawaian luwih. Aku jak sekedik-kedik suka beramal pokok usah ikhlas unin garingan. Ya. Nabi unin jadi nenek qaulul haq yuridu bihal batil aran nggih. Kena aja unin kena aja ongkan. Aku jak pokok usah ikhlas wara unin Nabi pokok sekedik amal pokok usah ikhlas. Niki disebut aran qaulul haq urida bihal batil. Kena aja unin lagu ibatil kena. Ia malas ibadah. Ia malas ibadah soal. Kedik pegawaian niki adalah dengan benar-benar ikhlas karena Allah dan niki memang hanya orang-orang khusus yang mempunyai maqam niki. Karena tiang pelungguh sami niki khususnya tiang yang banyak aib dan dosa nggih. Ndek tahu nembe terima amal tene. Maka beberapa kemungkinan sak bau gawe ke pegawaian solah lewe gawe membayang wajib bagus sunnah gawe paju-paju majlis ta'lim zikir paju-paju lewe gawe syukur-syukur bu ya terima setengah syukur-syukur bahwa terima setengah daripada terkena aku japa kok sekedik-kedik bagi apa kok ikhlas mun seteparan ikhlas ya Allah taala jadi sekek-sekek di neraka terima. Niki ibu-ibu nggih
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampun bersabda, man akhlasa lillahi arba'ina yawman adharallahu yanabi'al hikmati min qalbihi ala lisani. Coba kepada barang-barang perakat ya. Ada ruan sekedik gara-gara anak, aduh nih maka gara-gara anak tulakan juga Allah Ta'ala. Aku nih hadir majlis ta'lim, ada teparan pasuk astagfirullah, apa teparan pasuk Allah Ta'ala. Aku majlis ta'lim, hadir tuan guru Supardi hadir, oke hadir gara-gara tuan guru nak hadir. Berarti ini ikhlas. Aku nana ya lalu banyak lah. Aku nana arah anak ketina yang terbaik kerja tuan guru, kehadir ngaji mai ini nak ni sah. Gara-gara boyak tina, bukan karena benar-benar karena Allah. Adik apa para nina niki contoh nggih. Saya sak tahu ikhlas. Saya sak tahu ikhlas ibadah niki karena Allah Ta'ala petanda sejelu. Ikhlas. Saya sak tahu ikhlas ibadah niki petanda sejelu. Dihilangkan semua keinginan-keinginan sebab-sebab duniawi, tujuan-tujuan duniawi yang sifatnya ialah ibadah tekenan nggih. Lamun saboya kepeng lolo makan jak perlu teboya kepeng. Nah, ketika berkaitan kan masalah ibadah. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Dedek lamun narak ruan jok kanan datang setan tujuan meni tulakan malik. Lamun narak jok kiri ruan gara-gara meni tulakan malik karena Allah. Lamun mampu ikhlas sampai patang dah sejelo bahasa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan pada dirinya Al-Harajani yanabi al-hikmah. Allah akan menampakkan sumbu-sumbu hikmah, sumber-sumber hikmah yak sugul langan bibih. Pasti saya sugul langan bibih dengan niki jadi bukti keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala hikmah-hikmah yang baik. Tidak akan keluar sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun yang rawas ganja batur, samun rawas adalah perkara-perkara salah. Lamun ia misalnya inak kumpul saling gutuk kiri kanan, berkeliningan, samun rawas niki perkara-perkara salah. Lagu biasa pun rawas. Sak rawas sak solah-solah, nggih. Dengan no kepacun. Nah, nikilah yang perlu dihindari. Ada sak dedek marah niki. Lamun demele di dalam diri niki akan keluar hikmah-hikmah yang baik. Aura niki akan terlihat auranya orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menzahirkan dia. Karena marah niki ibu-ibu nggih. Lamun nara kocor marah niki le termos niki kan ai anget nggih. Lamun niki kocor niki ai anget. Ak sebelah nane teh ini iki isi ai anget nggih. Adik berminta keberusahaan adik simsalabin kupi. Nah, ini dek ini nggih. Kecuali datoran kupi le beruah. Maksud apa searat di dalam kocor no pun dia sebut aja keluar kocor. Lamun ai isi kocor niki ai ya subur. Lamun kupi isi le kocor niki kupi ya subur. Lamun bebeleng isi nilai kocor niki saya subur masih ai bebeleng. Maka keadaan ati pelunggum sami niki pasti akan terlihat di zahir. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa membolak-balikkan hati tiang pelunggum sami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikhlas niki
terbagi jadi pira? Ikhlas niki terbagi jadi 3. Nah, tinggal pelungguh makin martabat sampai tak tolong ikhlas. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang martabat ikhlas itu. Arak sopok manusia lagu selaput tersaput ikhlas doang aran masih niki. Cuman martabatan arak sak paling tinggang sampai arak sak paling bawah. Tiang sebut dari sak paling bawah. Ikhlas sak paling bawah martabat adalah yakni al-amalu li ajli anna Allah ay yughniyahu fid dunya 'anil nas ka'an yaqra'a surat al-waqi'ah lidzalik wa hadhihi adna al-martabah lil ikhlas. Martabat ikhlas sak paling bawah adalah dengan sebegawian ibadah aden tercukup dunia. Dengan sak gawe ibadah aden tercukup dunia. Bila ibu-ibu terbaca suratul waqiah. Oh ni ya. Nabi fadilah surat waqiah tuan guru. Saya baca surat waqiah maka yang telancaran rezeki. Ni kan. Fadilah surat waqiah niki telancaran rezeki. Jangan ada masalah. Okay. Akhir pacun dengan niki baca surat waqiah. Karena Allah kan lebih terbesit di angan dah. Nah, lancar rezeki setelah baca. Setelah baca suratul waqiah. Maka niki yang disebut martabat ikhlas kanggo si marane kita boyak fadilah niki. Lagu niki fadilah martabat ikhlas paling bawah. Ia gawe pegawaian solah lagu tujuan dunia. Ada yang sak tepas solah ke dunia niki. Naki berbeza paling solah. Aneh baca baik surat waqiah. Baca baik surat Yasin. Baca baik Quran, baca baik selawat. Allah sawikan fadilah saniki. Yang tapi tiba pelungguh sami. Dendek bisa berharap oh berarti lah mau ke baca surat Al-Baqarah berarti dinarak jadi rezeki kamu dinarak fadilah soal misal. Maka niki sampunan ya marak ni sampunan amaran niki martabat ikhlas sak paling bawah. Kemudian martabat ikhlas sak kedua Nabi bahasan Imam Al-Ghazali al-amalu tan'an fil thawabi wa harban minal iqabi. Niki martabat ikhlas sak kedua adalah begawean ya ibadah gawe perintah Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala dan takut tersiksa si Allah taala. Karena mengharap pahala takut taman neraka. Ia beribadah melek taman surga ada yang sakit taman neraka. Salah napa ini neraka salah. Karena memang ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan saya segawe wa man 'amila shalihan falahum jannatin tajri misalnya tersebut. Saya segawe amal saleh maka baginya surga. Maka harapan. Tapi niki masih martabat yang kedua. Dengan sagawe sembahyang 5 waktu, dengan sagawe sedekah, dengan salat sunnah, lagu harapan aden mau pahala. Nggih. Takut dia tuhukum. Ngene. Nikilah kadar-kadar keikhlasan dengan sak bawah, dengan sak awam. Tidak salah. Akan tetapi lebih bagus martabat sak pertama. Martabat sak pertama dan niki menjadi PR tiang pelungguh senamian untuk mudah-mudahan bau baik tekican sak marang meni. Nggih. Martabat sak pertama saran ikhlas niki adalah al-ikhlasu an la turida bi ta'atillahi illa at-taqarrub min maulaki dzil kula. Niki ikhlas yang paling tinggi. Bahwasanya ikhlas yang tertinggi niki bahwa engkau tidak menginginkan sesuatu ketaatan. Engkau tidak menginginkan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Aku naik bersedekah niat hanya untuk mendekatkan diri di hal lain. Aku naik ke sekolahan anak niat karena Allah taala. Masalah belum bisa aja urusan ini. Sepenting niat karena Allah taala. Dia niat sering untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rabi'atul Adawiyah kan jelas di dalam syair ini kan, ilahi las tulil firdausi wala aqwa ala namin jahim. Ini adalah sebuah pengakuan saking si tinggi martabat ubudiyah Rabi'atul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam kenikmatannya beliau kemudian melantunkan syair ini, ilahi lastulil firdausi a'la, dek kepantas aku ya tamu yang dalam surga firdaus ya Allah, dek kepantas ruagaku ya mau surga tertinggi ya Allah, si ruagaku manusia jahil lengi dosa ila kira kayak mengharap setinggi lalu kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan surga setinggang lalu nih. Lalu sebaliknya wala aqwa ala naril jahim. Lalu walaupun dengan segala kelemahan aku ya Allah, ndek kepatut ndek kayak apa sirat tamu di dalam surga sak paling tinggi, lagu lemah masa aku ndek kuat masih untuk terima neraka sak belik lalu nih. Jadi Nabi baksa ni jari ni. Semua kehidupan beliau kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya semata-mata mengharapkan surganya, atau tidak hanya beribadah karena takut dengan nerakanya, akan tetapi beribadah karena benar-benar rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikilah yang menjadi tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepada barang-barang periri ate niki. Karena dengan sembayang, sedekah, sembayang sunnah rada selapuan entan pada gawe solat. Yang membedakan si A, B, C dengan pada tentang sembahyang bersedekah apa tetap beda? Kadar ikhlas. Nikalah yang akan membedakan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya solahan tinggangan tan ikhlas, tinggangan tan tebiang Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang jog deriki nuntut ilmu, ndek nampak jauh barang kosong doang nggih. Mana-mana berbentar sama majelis taklim niki seri solah dan mikir kan. Dek marah model dengan milih di ilmu, lagu dan milih korban. Ini kan satu hal yang sangat belum mesti tanda tanya ini, nggih. Milih dia mendapatkan ilmu tidak mau berkorban. Padahal pengorbanannya itu untuk siapa? Untuk iya saya begawian. Lalu anak temondok, ya Allah, mudahan anak dia dengan pasu, lagu dan milih pondokan, anak dan milih berkorban. Aku milih biaya mana? Kadang mampu berbiaya ke anak belum mondok. Negeri-negeri lain milih. Marak model dengan milih sak solah, lagu pas dia tersuruh, ya ipuh. Lamun itu bersedekah, malahan Nabi sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun niki tidak mampu, kita akan lakukan sampai setingkat ini tinggi-tingginya. Nabi sedekah Abu Bakar As-Siddiq, ibu-ibu. Saya ingat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau bersedekah, Nabi mensedekah. Mensedekahan kepeng selapuan. Dia kesuruh mensedekahan kepeng selapuan, dia mampu yang beda mampu. Mensedekahan kepeng selapuan si Abu Bakar As-Siddiq untuk dakwah Islam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kamu kan berdua mana? Kamu berdua sini. Aku si maimpan anak senina melaut. Sampai bersedekah marak menis lalu.
Nabi jawaban Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu. Namun ada dengan karena kita coba buktian. Maksud yang Nabi, begitulah tingginya derajat keikhlasan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau sahabat paling mulia kan? Setelah Rasulullah, tingkatan sahabat termulia ini adalah Abu Bakar. Lamu mak pelungguh marak si Nabi aran Khadijatul Kubra. Saya Khadijatul Kubra ni. Sebini si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendek neman searan Rasulullah niki menikahi Siti Khadijah. Sendek neman menikahi Siti Khadijah. Sepertelu kepeng seara alik negeri Mekah nikah adalah kepeng saya Siti Khadijah. Berarti konglomerat. Sepertelu kepeng sa berputar di negeri Mekah nikah adalah kepeng Siti Khadijah. Ketika awal-awal sebelum dinikahi. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena keimanan Siti Khadijah membenarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipakai uangnya semua untuk berdakwah. Dipakai semuanya untuk berdakwah. Sampai apa? Sampai sak keluar air susun dan darah. Ketika akan memberikan ASI, kepada anaknya beliau Siti Khadijah, sampai sak subul niki adalah darah. Saking dia narak lalu kepe. Lamun hak zaman nane arak dengan mama merarik kanja dengan ini sasugih setelah neno miskin seninian gara-gara semamun, apa terjadi? Sangat sulit. Makanya sifat-sifat contoh pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tentunya tidak 100% mungkin sangat sulit, ya. 100% mungkin sangat sulit. Tapi ternyata memang orang-orang mulia. Orang-orang mulia niki memang banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala niki karena sesuatu yang sedikit tapi benar-benar ikhlas ketika dia melakukannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, sebelum tiang tutup niki, karena kalau pegawai tiang di rumit niki sampai dia sempat baca kitab Al-Mukarram, sampai temui kelawai lagu dek sambal Sultan Subardi, waduh kali kali murida jadi paksa harus datang di rumit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiap belum bersami bahwasanya man faraqad dunya 'ala al-ikhlasi, saya meninggal dunia membawa ilmu ikhlas niki. Saya meninggal dunia membawa keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi wahdahu la syarikalah. Edak karena salaina. Benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Edak salain-laina. Sembayang dek kapak karena takut si guru, sembayang dek kapak takut si ABC dar. Aku bersedekah masih dek kapak karena beli ketengat si bantu. Aku bersedekah sedekah pun dek kapak karena ilah di bantu. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda mampu 1000 tidak ada masalah. Lagu dendek berdua yang kepeng 1 juta je, siwa 100, siwa 10, siwa 1000, siwa 1000. Jauh yang kepeng 1 juta misal nggih. Dua lek kantong, siwa 100.000, siwa 100.000, siwa 100, siwa 10, siwa 1000. 1000 masuk ulang sak siwa 100, siwa 10, siwa 1000 niki tanggung jawab kantong. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki sak pertama. Kemudian sak kedua wa aqamas salati. Pacu-pacu gawe sembahyang. Ikhlas pacu-pacu gawe sembahyang. Wa ataz zakati. Wa atiz zakati. Gawe zakat. Nah, niki panjang penjelasan masih. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqaha wallahu anhu radin.
Maka ketika dia meninggal dunia, manusia niki membawa telu bekal niki, bekal ikhlas karena Allah Ta'ala, pacu gawe sembahyang tanpa zakat. Maka ketika dia meninggal dunia tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan meninggal kecuali sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang itu di dalam beragama Islam ini girang tak anggap sesuatu niki terlalu remeh. Girang tidak anggap terlalu remeh. Padahal sesuatu niki pasti akan terjadi. Hanya saja ditemandai doang. Itu buat irap aran dengan sakit dengan belanggaran setelah belanggaran. Buat tirap aran sakit searan dengan sakit niki setelah sakit. Buat irap lemak searan nikmat kubur, nikmat akhirat niki terus apa? Mati dulu. Hanya saja itu nane harus diyakini niki. Ada seandainya hanya iman niki hanya sampai di mulut. Iman niki hanya sampai di kentok kanan, kemudian kentok kiri subul di majlis niki. Karena Nabi pun sempurna searan iman niki, pun sempurna searan iman niki al-qawlu bil lisani. Oh ya, aku akan nanya ke berusaha, aku sedekah, misal. Wal i'tiqadu bil qalbi atau al-yaqinu bil qalbi. Keyakinan kedua hati, dan saat terakhir adalah wal amalu bil arkan. Gawe kan dedik hanya rencana-rencana doang, rencana-rencana doang. Ada sak benar-benar gawe. Kemudian sembahyang kan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah searan membedakan, memisahkan antara dua sesuatu niki. Di dalam Al-Quran yang jumlahnya sampai 30 juz pun niki, ketika disebutkan solat pasti dia disebutkan ada zakatnya. Karena tidak boleh dipisah-pisahkan niki. Sampai-sampai Abu Bakar sekalipun ketika nara para kafir Quraisy yang membelot dalam Islam lain, murtad dia dalam Islam, dia tetap dia sembahyang. Lalu gara-gara dia melenya gawe zakat, terperangin ya si Abu Bakar. Maka mungkin atau berjekat deman cukup haul kancani nisab. Sampunan masih dia antih pas milih berjekat doang, tak milih sebulan kepeng. Coba lahirkan pembiasaan sedekah niki dimanapun berada. Karena insya Allah lembut wah niki karena arak sopok manusia, ibu-ibu, ia berdua anak, enggak niat. Dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niat sambulia searan inak jok anak niki. Searan inak niki kan marak doa Nabi jok kumat. Angkat dedek ya berdua lengi jok anak nggih. Doaul walid li waladihi ka doain nabiyyi li ummatihi. Doa dengan toa niki jok anak niki marak doa Nabi jok umat. Ara sopo ibu-ibu. Niki kita ceritaan dari kita. Enggak doa setiap kelema, setiap bersedekah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia sedikit rezeki lah. Nabi Bazan setiap lalu bersedekah, ya Allah yang kenyataan mudah anak dengan palsu ni. Imam Malik bersedekah, ya Allah enggak niat pokok beri anak dengan palsu. Udah Imam anak dia dengan palsu. Imam Malik bersedekah udah anak Allah karena Allah Ta'ala tekikan jadi dengan mun niatan bejok anak tetap bilang jeluh. Qadarullah kemudian kanak ini kita angkat jadi waliullah. Hanya karena doa ini nak seikhlas bersedekah bilang jeluh. Tidak perlu banyak memang, akan tetapi istiqomah. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang. Pelunggu mungkin sudah wikan yang namanya Bupati Lombok Tengah niki kan, dengan petani niki. Saya agak kenal dengan beliau juga, pernah menceritakan niki sampai dia terpotong gininya kan. Nabi rahasia beliau sampai bisa jadi bupati. Katanya beliau, dek wah lupa sedekah. Itu rahasianya beliau. Tentunya dek tembeles lah buat niat jadi bupati kan. Maksud adalah ternyata sedekah niki futuh. Sedekah niki bisa membuka jalan.
apapun cita-cita pelugum sami di anak, di semamo, di apapun, sedekah niki bisa membuka jalan. Oh ternyata wah ngebang, nggih. Dek terasa ni. Bila menit ke ngaraos, belum ada ngaraos jadi, nggih. Nggih mudah-mudahan niki bisa bermanfaat. Tiang mohon maaf kalau ada kata-kata tiang yang kurang pas, kurang berkenan. Lagu niat tiang lillahi ta'ala untuk pada saling beriring. Apa yang tiang ucapkan niki bukan hanya untuk pelunggu. Apa yang tiang ucapkan niki tiang lebih khususkan tiba di tiang. Kemudian setelah kepada tiang baru kepada barang-barang berusaha. Ada sak dek mesak kata surga. Ada sak pada barang salin denden mak dek jelu akhirat ni kelai jamaah kini kelai lai wah kelai ajah tentang sedekah. Alhamdulillah baju bersedekah, nggih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah ini karena kekurangan dan aib tiang sebagai manusia yang lemah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.